Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11. Bertemu lagi dengan mata pelajaran saya PPPW Perencanaan Pengelolaan Perjalanan Wisata di kelas 11. Kita masuk ke bab 5 yaitu menganalisis DOT. DOT itu adalah distribution of time. Jadi bagaimana mendistribusikan waktu yang didasarkan atas jarak dan lokasi suatu destinasi wisata. Nah, distribution of time sendiri adalah pembagian durasi waktu dengan waktu tempuh dari suatu objek ke objek wisata yang lain. Ini sangat penting bagi seorang travel agent yang akan mengemas, yang akan membuat sebuah paket wisata. Supaya antara satu titik dengan titik yang lain itu ada kesesuaian dalam waktu. Sehingga memudahkan dalam penyusunan tour itinerary. Nah, kemudian bagaimana sih kalau tidak sesuai antara distribution of time dengan itinerary? Yang pertama tentu wisatawan akan kecewa. Misalkan di distribution of time atau di rencana pemberangkatan dari satu titik ke titik yang lain itu dijadwalkan setengah jam. Tetapi karena di perjalanan ternyata jalannya kecil dan macet, ternyata bisa menyembuh 2 jam. Ini bisa menimbulkan kekecewaan kalau tidak sesuai ya dotnya. Kemudian wisatawan bisa komplain ya. Setelah kecewa mereka akan komplain ya, dan bisa jadi kecelakaan saat tur berlangsung. Nah, ini penting ya. Misalkan timingnya jam-jam sibuk atau jam yang sulit dan lain sebagainya, itu di dot itu sangat menentukan. Jika wisatawan mengunggah kekecewaan dalam media sosial, maka akan berimbas buruk pada citra perusahaan. Ini yang kita takutkan. Jadi dot ini harus betul-betul disesuaikan sehingga apa yang kita rencanakan di tour planning atau di tour itinerary itu bisa sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kemudian format pendistribusian waktu atau distribution of time itu yang pertama adalah penyelesaian waktu dan penempatan jadwal. Ya, yang kedua, jumlah akhir waktu yang telah didistribusikan dalam dot tidak selalu sama dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga perlu penyesuaian. Yang tiga, penyusunan program perjalanan wisata. Jadi tahapan untuk menyusun sebuah program perjalanan wisata. Kemudian bagaimana cara menyusun distribution of time yang baik? Yang pertama, harus memahami rute dan lokasi distribusi waktu yang akan disusun dalam paket perjalanan wisata itu sendiri. Beberapa cara bisa ditempuh melalui kemajuan teknologi dan pengalaman yang pernah dilalui seorang tour planner. Ya, jadi bisa berdasarkan pengalaman, ya, atau bisa menggunakan fitur-fitur teknologi. Misalkan kita bisa melihat di Google Map, bisa bertanya kepada yang lain. Kemudian bagaimana sih tahapan kita menyusun dot? Ya, distribution of time. Yang pertama kita bisa bertanya kepada teman satu kantor. Kenapa harus bertanya kepada teman satu kantor? Karena mungkin teman kita pernah membuat distribution of time dan mereka tentu real yang mengetahui bagaimana kondisi lapangan. Karena bisa saja kalau dilihat dari jarak itu hanya 5 km. 5 km kalau ditempuh normal paling 5 menitan ya. Tetapi kalau misalkan kondisinya jalannya kecil, kemudian macet, ini meskipun 5 km itu bisa ditempuh dalam setengah jam. Yang kedua, bisa menggunakan fasilitas Google Map dan GPS dengan media internet. Ini ya Google Map yang saat ini ngetren. Yang ketiga adalah survei pratur. Ini sangat penting ya. Apabila kita ingin menyusun, kita harus ada survei ke lokasi untuk memastikan secara detail bagaimana proses perjalanan. Apalagi kalau kita belum pernah mengadakan tur ke daerah tersebut. Nah, kemudian cara menghitung waktu tempuh itu adalah jarak dibagi kecepatan per jam. Ya. Contohnya, misalkan dari rute Malioboro menuju ke Pantai Parangtritis. Jika jarak dari Malioboro menuju Pantai Parangtritis 30 km dan kecepatan kendaraan 30 km per jam, berapakah waktu tempuh yang diperlukan dalam keadaan lancar tanpa macet? Ya, jadi Parangtritis 30 meter, kecepatannya 30 km per jam. Waktu tempuh adalah 30 km dibagi 30 km per jam. Jadi 30 per 30 kali 60 menit itu waktu tempuhnya 60 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 30 km dari Malioboro menuju Pantai Parangtritis adalah 60 menit atau 1 jam. Nanti Bapak akan kasihkan beberapa contoh yang sesuai dengan penghitungan bagaimana cara menghitung waktu tempuh. Kemudian bagaimana cara membuat form distribution of time. Form dot ini akan memudahkan bagi tour organizer, tour leader maupun driver untuk melaksanakan tugas di lapangan. Nah, form dot ini terdiri atas satu
on board atau waktu yang digunakan dalam kendaraan. Yang kedua, tour, estimasi durasi waktu yang diperlukan selama mengikuti perjalanan wisata. Ada rest, estimasi durasi waktu yang diperlukan untuk beristirahat selama tur perjalanan, dan ditotalkan, yaitu berisi estimasi total antara waktu yang dibutuhkan untuk tur. Ya. Jadi on board di dalam kendaraan, kemudian selama mengikuti perjalanan, dan selama istirahat. Ya. Nah, contoh POM.nya, satu, kita menggunakan POM.dot yang sederhana. Nama turnya itu dari Bandung, Tangkuban Perahu, dan Ciater. Total waktunya adalah 7 jam. Nah, uraian kegiatannya, pertama dari Bandung ke Tangkuban Perahu on board, artinya dalam kendaraan ini adalah 55 menit. Kemudian tur, ya, di area itu 10 menit, kemudian istirahat 5 menit, total 70 menit. Nah, kemudian tiba di Tangkuban Perahu itu kita melaksanakan turnya 80 menit. Nah, kalau 10 menit ini biasanya dari parkir, ya, dan istirahat sejenak, kemudian melakukan jalan-jalan itu 80 menit, istirahatnya 10 menit. Istirahat ini bisa saja bentuknya menunggu wisatawan naik lagi ke bis, ya. Ini dikasih waktu 10 menit, jadi totalnya 10 menit itu di Tangkuban Perahu. Kemudian perjalanan di Tangkuban Perahu ke Ciater itu di dalam bisnya 20 menit. Kemudian di destinasinya, proses perjalanan dari parkiran ke destinasi untuk antri dan sebagainya itu diperkirakan 15 menit, dan istirahatnya 5 menit. Ini perhitungannya. Jadi totalnya adalah 40 menit untuk dari Tangkuban Perahu ke Ciater. Jadi bukan hanya bagaimana kondisi ketika di atas mobil saja, tapi bagaimana turun di mobil sampai ke lokasi. Kemudian di Ciater sendiri itu kegiatan turnya itu 60 menit, ya. Kemudian istirahatnya 10 menit. Nah, rest ini adalah, yaitu tadi saya katakan bahwa itu mungkin proses menunggu, ya, teman-teman yang lain. Jadi totalnya 70 menit. Kemudian perjalanan dari Ciater ke Lembang itu dalam bus itu selama 30 menit, ya. Tidak ada waktu lainnya karena makan siang biasanya langsung ke tempat makan siang. Ini mungkin makan siangnya di Lembang, itu kan, ya. Itu durasinya 50 menit ditambah 15 menit tunggu, totalnya adalah 65 menit. Kemudian perjalanan selanjutnya kembali dari Lembang ke Bandung, yaitu di dalam bisnya 30 menit, turnya atau proses perjalanan ini ada 15 menit, dan istirahatnya 5 menit, total 50 menit. Jadi totalnya adalah 420 menit atau di kisaran 7 jam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.